Pemirsa UB on TV kembali lagi di Research and Dedication ya. Tentunya kita masih dengan Ibu Asmaul Husna ya. Kita tentunya masih membahas tentang penelitian dan juga pengabdian yang sudah dilakukan oleh Ibu Asmaul Husna pastinya ya. Dan untuk segmen ketiga yang ditunggu-tunggu adalah tentang pengabdiannya nih. Karena kalau pengabdian pasti ke lapangan. Jadi akan ada the real penelitian atau juga pengabdian yang ada di sana gitu ya. Nah, langsung aja kita tanyakan sebenarnya judul pengabdian itu sendiri apa sih Bu? Kebetulan untuk judul pengabdian saya kemarin itu adalah penyuluhan kesehatan tentang sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri untuk mencegah terjadinya kanker payudara ya di salah satu SMA ya. Nah, itu yang kami lakukan, itu adalah yang saya lakukan juga. Itu adalah memberi penyuluhan ya kepada adik-adik ya, mungkin yang perempuan khususnya yang harus mendeteksi secara dini ya tentang pemeriksaan bagaimana sih memeriksa payudara sendiri itu, apa kegunaannya. Nah, itu yang kemarin judul dari saya kemarin. Oke, nah jadi untuk setelah Ibu melakukan pengabdian di sana, gimana sih siswa-siswa yang ada di sana antusiasnya, perasaannya? Senang ya, senang. Kenapa senang? Karena pada saat saya memberitahukan pengertiannya bahwa itu untuk mendeteksi dini akalan terjadi kanker kah, tidak kah gitu ya, ada bakat kanker gitu ya. Dari pemeriksaan itu kita bisa tahu ada benjolan kah atau tidak gitu ya, benjolannya bagaimana. Nah, mereka sangat tertarik sekali yang sebelumnya mereka belum tahu ya, belum tahu apa itu, wah seperti ini rupanya, sampai sedetail ini ya di kesehatan gitu. Mereka sangat tertarik sekali gitu. Malahan karena kebetulan kita kan pengabdiannya itu ke perempuan ya, siswi-siswi gitu ya. Nah, mungkin bisa lebih terbuka ya, karena saya juga kebetulan yang ininya perempuan. Jadi ayo coba kita coba tes gitu kan. Tesnya caranya gitu ya. Mungkin saya kemarin sempat membawa juga beberapa pantom ya yang ada di universitas kita ya, di laboratorium kita. Saya bawa, saya perkenalkan caranya ya. Nanti di rumah boleh coba sendiri gitu, ataupun boleh coba nanti apakah saat mandi atau sebagainya gitu. Iya, nah jadi ada cara khusus ya untuk memberikan edukasi kepada mereka gitu. Nah, sebenarnya mereka itu berapa persen sih mempunyai masalah tentang kanker payudara? Kalau mempunyai kita tidak tahu ya, karena bukan kita yang periksa mereka. Karena edukasinya tentang biar tahu deteksi awal sendiri apabila ada seperti ini. Oh, ada benjolan, dan benjolannya itu waktu ditekan nyeri dan ada bentuk merahan ya, atau gimana. Nah, segera ke dokter ya. Jadi mungkin itu yang membuat kita harus kasih tahu ke mereka, dan sering terjadi pada remaja yang hal-hal seperti itu, yang mereka tidak tahu bahwa itu sangat penting sekali. Itu salah satu dari kesehatan remaja ya, juga termasuk gitu. Iya, nah jadi memang kanker payudara itu menjadi penyakit yang sangat berbahaya gitu ya. Berbahaya juga gitu. Jadi kalau ada penyuluhan ini harus diperhatikan pastinya ya untuk adik-adik di sana juga. Nah, untuk masalahnya sendiri nih, kenapa sih nggak pada akhirnya Ibu memilih untuk ya udah di pengabdiannya tentang payudara sendiri ini? Gitu. Ini mungkin ya sedikit saya kasih tahu di sini. Kenapa saya memilih kanker payudara, itu pemeriksaan payudara sendiri untuk mendeteksi kanker payudara. Kenapa? Karena anak-anak sekarang ya banyak sekali yang hal-hal seperti itu mereka tidak tahu gitu. Tidak terlalu karena menurut mereka itu tidak penting gitu ya. Dan asal baik-baik saja, normal-normal saja ya, is okay bagi mereka. Tetapi hal itu yang dibuat itu sepele malah menjadi hal besar seperti kanker gitu ya. Ketahuannya itu pas sudah merah, sudah kemerah-merahan, sudah terjadi ya mungkin sudah terbentuk lah keluarnya, baru mereka
periksa gitu atau sudah sakitnya. Tapi kita kan maunya sekarang bukan seperti itu, memberi edukasi itu dari sejak dini, dari remaja. Walaupun nanti ada juga orang yang terjadinya itu kan kita tidak tahu umurnya sampai siap menikah, baru terjadi dan sebagainya. Nah itu juga perlu dari sejak dini kita kasih tahu ke mereka bahayanya. Jadi kalau sudah tahu dari awal, bisa pencegahan dari awal, setidaknya bisa ya atur pola makan gitu ya. Itu mungkin yang membuat saya tertarik karena anak-anak sekarang makannya ya makan Indomie Instan ya? Bakso gitu ya. Nah itu yang membuat berbahaya sebenarnya kalau sering gitu ya. Benar. Dan anak-anak remaja kita tahu sedikit keluar jalan-jalan itu makanannya gitu instan. ya. Nah sebenarnya pengaruh orang tua ada kaitannya nggak sih di adik-adik ini? Sebenarnya ada ya, cuman tidak terlalu berperan besar karena yang memeriksa ini kan mereka sendiri gitu ya. Cuman dari orang tuanya ya mengingatkan pola makan mungkin ya, pola makan sehari-hari yang harus mereka makan, asupan seharusnya pada saat remaja itu apa, karena sangat penting sekali ya terkait untuk kesehatan reproduksi itu sangat penting sekali makanan yang harus dimakan pada saat sejak dini. Sebenarnya jaga tubuh itu kan diri sendiri ya. Ya seberat apapun orang tua kasih tahu, kalau dia tetap makan di luar kan kita nggak tahu nggak bisa gitu dipantau ya. 24 jam ya. Bener-bener. Tetapi peran orang tua itu penting ya dari segi memberikan pendidikan ya, pendidikan kesehatan yang orang tua tahu gitu ya. Dan kami mungkin ya pada saat penyuluhan kami tetap mengingatkan selalu mengingatkan bahwa kanker payudara itu sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan kematian. Gitu ya. Nah itu juga harus diperhatikan nih pemirsa di rumah ya, jaga pola makan itu juga harus, apalagi kalau remaja itu maunya yang instan-instan. Di depan sekolah ada bakso ya udah deh gitu aja gitu biar kenyang ya kan. Padahal nasi di rumah itu cukup enak udah dimasak sama orang tuanya ya. Dan mungkin tadi kita sudah membahas tentang penelitian terus juga pengabdian yang sudah dilakukan oleh Ibu Asmaul Husna tentunya. Nah, kita tanya juga harapannya apa sih Bu untuk pengabdian yang sudah Ibu lakukan? Harapan saya ya, pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan itu intinya ya yang pertama jangan sia-sia kan itu ya, harapan kita dan bisa diterima oleh remaja yang sudah kita berikan. Dan harapan saya juga kepada seluruh remaja ya, mungkin bukan hanya di situ karena ini kan bisa dilihat sama semua ya, bukan hanya di situ. Mungkin harapan saya dari pengabdian itu supaya mereka berubah cara pola berpikir tentang kesehatan, lebih lagi mencari tahu ya, terus mencari tahu dan berubah menjadi yang lebih baik ya dari segi cara makanan ya, pola hidup gitu. Itu yang sangat penting bagi remaja karena remaja itu adalah yang menentukan nantinya dia akan tetap sehat dan bagaimana ke depannya lah ya. Karena masih remaja itu kita masih yang merasa diri masih aman gitu ya, masih aman merasa diri, tetapi itu sangat harus dijaga dari sejak dini. Makanya pemeriksaan payudara itu harus sejak awal dilakukan. Kalau nanti sudah sakit ya udah repot ya. Iya, sudah repot gitu ya. Itu harapan saya itu ya. Tetap dijaga pola makan, tetap jaga kesehatan dari sejak dini. Oke, nah itu harapan pengabdian. Harapan untuk mahasiswa di Universitas Ubudiah Indonesia nih Bu, silakan. Oke, mungkin untuk mahasiswa ya di Universitas Ubudiah Indonesia khususnya harapan saya itu agar mereka juga mendengarkan tentang kesehatan selalu, walaupun mereka kuliah kesehatan, tetapi mohon dilakukan juga untuk diri sendiri, jangan hanya belajar saja tapi tidak diterapkan untuk diri sendiri. Sebenarnya mereka lebih tahu, dan harapan saya mereka tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga ya ini sedang COVID ya seperti ini, tetap menjaga protokol kesehatan, ya tetap menjaga kesehatan dan tetap mencari tahu apa itu kesehatan reproduksi dan lain-lain gitu. Oke, nah jadi memang harapan-harapan dari Ibu Asma ini
merupakan harapan besar juga bagi kita semua untuk remaja-remaja yang saatnya menentukan masa depan nih ya kan, harus positif-positif terus, jangan ada yang negatif ya kan, itu akan merusak masa depan Anda. Oke, Bu, nggak kerasa ya ini kita sudah di akhir segmen, waktunya kita harus undur diri dari hadapan Anda. Nantikan Research and Dedication selanjutnya dengan berbagai judul penelitian dan juga pengabdian yang sudah dilakukan oleh dosen di Universitas Ubudaya Indonesia. Kalau gitu langsung aja, saya Syeri Final dan juga saya Ibu Asmaul Husna. Iya, terima kasih sekali lagi ya, kami ucapkan sudah main-main lagi ke studio UB on TV. Pastinya kalau gitu langsung aja ya kita berdua pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.